Partai politik peserta pemilu 2024, profil singkat 17 partai nasional, 6 lokal Aceh. Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita politik di ruang publik beberapa hari ini. Tahapan pemilu 2024 memasuki babak baru setelah 17 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu. Penetapan 23 partai politik tersebut termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI nomor 518 tahun 2022 yang diterbitkan Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022 lalu. Pada saat bersamaan, KPU juga menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024 melalui rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut partai politik. Tahapan pemilu 2024 sendiri sedianya sudah digelar sejak pertengahan Juni tahun 2022. Kedepan, masih banyak tahapan yang akan digelar hingga pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Nantinya, pemilu digelar serentak di seluruh daerah dengan 5 pemilihan, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Untuk mengenal lebih dekat, berikut profil singkat 17 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh peserta pemilu 2024 berdasarkan nomor urut. 1. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, merupakan partai politik yang identik dengan warga Nahdlatul Ulama, NU. Memang, kelahirannya tak bisa dilepaskan dari masyarakat Nahdien. Nama Presiden keempat Ri Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pun lekat dengan partai ini. Selain itu, PKB juga identik dengan sejumlah nama besar seperti Matori Abdul Jalil hingga Alwi Shihab. PKB dibentuk sejak era reformasi tahun 1988 dan eksis dari pemilu ke pemilu. Pada pemilu 2019, perolehan suara partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu mencapai 13.570.970 atau 9,69% dengan 58 kursi DPR RI. 2. Partai Gerindra. Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dibesut oleh sejumlah politisi seperti Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Ketua Umum, Fadli Zon, Hashim Joyo Hadikusumo, Sufmi Dasko Ahmad, dan sejumlah nama lain. Meski baru lahir pada tahun 2008, dan debut pada pemilu 2009, Gerindra berhasil meraih suara besar dalam 3 pemilu terakhir. Pada pemilu 2019, partai berlambang kepala Garuda itu mengantongi 17.594.839 suara atau 12,57%. Jumlah ini menempatkan Gerindra di urutan kedua, partai dengan perolehan suara terbanyak dengan 78 kursi di DPR RI. 3. PDI Perjuangan. Lahir dari sejarah panjang dualisme kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia, PDIP resmi dideklarasi oleh Megawati Soekarnoputri pada tanggal 14 Februari tahun 1999. Popularitas Megawati saat itu berhasil mendongkrak suara partainya, sehingga pada pemilu 1999 PDIP mengantongi 36,6 juta suara pemilih. 2 tahun setelahnya, Megawati diangkat sebagai Presiden kelima RI oleh MPR. Hampir 1 dekade terakhir, PDIP berhasil menjadi partai dengan perolehan suara tertinggi dan mengantarkan Joko Widodo ke tampuk tertinggi kekuasaan presiden. Sebanyak 27.503.961 atau 19,33% suara pemilih berhasil dikantongi PDIP pada pemilu 2019 atau setara dengan 128 kursi DPR RI. 4. Partai Golkar. Golongan karya, Golkar, menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia. Partai berlambang pohon beringin itu pernah berkuasa selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Partai Golkar pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 1971. Setelahnya, selama era Orde Baru, Golkar hampir selalu memenangkan pemilihan dengan perolehan suara di kisaran 60-70%. Partai itu kini dipimpin oleh Airlangga Hartarto. Pada pemilu 2019, Golkar berada di urutan ketiga, partai dengan perolehan suara terbanyak yakni 17.229.789 atau 12,31%, setara 85 kursi DPR RI 5. Partai Nasdem. Pada awalnya, Nasdem merupakan sebuah organisasi dengan nama yang sama, yakni Nasional Demokrat. Organisasi yang didirikan Surya Paloh ini perlahan-lahan bertransformasi menjadi partai politik. Sebagai partai, Nasdem dideklarasikan pada tanggal 26 Juli tahun 2011. Sejauh ini, Nasdem baru mengikuti 2 kali pemilu, yaitu pada 2014 dan 2019. Namun begitu, pada pemilu 2019 Nasdem berhasil duduk di peringkat 4 dengan mengantongi 12.661.792 atau 9,05% suara dengan 59 kursi DPR RI. 6. Partai Buruh. Partai Buruh sebenarnya bukan partai politik baru.
Partai tersebut didirikan pada tahun 1998 dan telah mengikuti 3 kali pemilu yakni pada 1998, 2005, lalu 2009, namun belum pernah menang. Pada tanggal 5 Oktober tahun 2021, partai ini dihidupkan kembali oleh Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, KSPI, yang kini juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh. Partai yang kini berlambang padi ini didirikan kembali oleh 4 konfederasi serikat pekerja terbesar dan 50 federasi serikat pekerja tingkat nasional, forum guru, tenaga kerja honorer, hingga organisasi petani serta nelayan di tanah air. 7. Partai Gelora. Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora merupakan partai politik pendatang baru besutan 2 mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Anies Mata dan Fahri Hamzah. Didirikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2019, Partai Gelora resmi berbadan hukum pada tanggal 2 Juni tahun 2020. Partai itu diketuai oleh Anies Mata dengan Fahri Hamzah sebagai wakilnya. 8. Partai Keadilan Sejahtera, PKS. PKS lahir pada era reformasi, tepatnya tanggal 20 Juli tahun 1998. Partai ini didirikan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, KAMMI, dengan nama awal Partai Keadilan atau disingkat PK. Setelah gagal pada pemilu 1999, PKS berhasil lolos ke parlemen melalui pemilu 2004. Sejak saat itu, PKS menjadi partai papan menengah dengan perolehan suara yang fluktuatif tiap pemilu. Pada pemilu 2019, partai yang kini dipimpin oleh Ahmad Syaihu itu berhasil mengantongi 11.493.663 suara atau 8,21%, setara 50 kursi DPR RI. 9. Partai Kebangkitan Nusantara, PKN. PKN dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 dan resmi berbadan hukum dengan mengantongi surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, tertanggal tanggal 7 Januari tahun 2022. Partai berlambang Garuda Merah itu didirikan oleh loyalis Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika. Mantan politisi Partai Demokrat dan Partai Hanura tersebut kini menjabat sebagai Ketua Umum PKN. Selain Pasek, PKN juga didirikan oleh beberapa loyalis Anas Urbaningrum lainnya seperti mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat, Mirwan Amir, eks-pengurus Demokrat Ian Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, serta Sri Mulyono yang kini jadi Sekretaris Jenderal PKN. 10. Partai Hanura. Partai Hanura didirikan pada tahun 2006 oleh sejumlah tokoh, di antaranya mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, Wiranto. Pada pemilu 2009 dan 2014 partai tersebut berhasil lolos ke parlemen. Namun, pada pemilu 2019, partai yang kini dipimpin oleh Usman Sabtaodang, OSO, itu hanya mengantongi 2.161.507 suara atau 1,54% sehingga tak lolos ambang batas parlemen dan tersingkir dari Senayan. 11. Partai Garuda. Partai Gerakan Perubahan Indonesia Raya, Garuda, dideklarasikan pada tanggal 16 April tahun 2015 dan sudah mengantongi ketetapan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Partai yang dimotori Ahmad Rida Sabana itu debut pada pemilu 2019, namun gagal melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold karena hanya mendapatkan 702.536 suara atau 0,5%. 12. Partai Amanat Nasional, PAN. PAN lahir pada era reformasi. Sejarah berdirinya partai berlambang matahari putih itu tak lepas dari sosok Amin Rais yang menjadi lokomotif gerakan reformasi 1998. Sejauh ini, PAN tercatat sudah 5 kali mengikuti pemilu dengan perolehan suara fluktuatif. Pada pemilu 2019, partai yang kini dimotori oleh Zulkifli Hasan tersebut meraup 9.572.623 suara atau 6,84% dengan 44 kursi DPR RI. 13. Partai Bulan Bintang, PBB. Sejak didirikan pada tanggal 17 Juli tahun 1998, PBB mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengusung ideologi Pancasila serta Islamisme dan nasionalisme. Memang, pendirian partai pimpinan Yusril Iza Mahendra tersebut tak lepas dari peran sejumlah organisasi masyarakat, ormas Islam. Pada pemilu 1999 dan 2004, PBB berhasil lolos ke parlemen. Namun, pada 3 pemilu setelahnya PBB gagal melewati ambang batas parlemen dengan perolehan suara terakhir 1.099.848 atau setara 0,79% pada pemilu 2019. 14. Partai Demokrat. Partai Demokrat dideklarasikan pada tanggal 17 Oktober tahun 2012. Nama partai berlambang bintang Mersi itu begitu gemilang pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Setelah SBY turun tahta, elektoral Demokrat cenderung lesu. Pada pemilu 2019, partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono,
AHY, itu mendapat 10.876.507 suara atau 7,77% dengan perolehan 54 kursi DPR RI. 15. Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sejak awal muncul, PSI mencitrakan diri sebagai partai anak muda. Memang, PSI lahir dari gagasan sejumlah anak muda seperti Grace Natali, Raja Juli Antoni, Isyana Bagus Oka, dan beberapa nama lainnya. PSI resmi berdiri pada tanggal 16 November tahun 2014. Partai yang kini diketuai oleh Giring Ganesa itu turut berpartisipasi pada pemilu 2019, namun gagal tembus parlemen karena hanya mengantongi 2.650.361 atau 1,85% suara. 16. Perindo. Partai Persatuan Indonesia, Perindo, didirikan oleh bos MNC Group, Heri Tanusudibjo, tanggal 8 Oktober tahun 2014. Sebelum membentuk partai sendiri, Heri Tanusudibjo sempat bergabung dengan Partai Nasdem dan Partai Hanura. Perindo ikut serta pada gelaran pemilu 2019, namun tak lolos parliamentary threshold karena hanya mendapat 3.738.320 suara atau 2,07%. 17. Partai Persatuan Pembangunan, PPP. PPP dideklarasikan pada tanggal 5 Januari tahun 1973. Partai berlambang Ka'bah itu merupakan hasil peleburan 4 parpol keagamaan yakni Nahdlatul Ulama, NU, Partai Serikat Islam Indonesia, PSII, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, PERTI, dan Partai Muslimin Indonesia, PARMUSI. Pada pemilu 2019, PPP mendapat 6.323.147 suara atau 4,52%. Ini menempatkan PPP sebagai partai urutan ke-9 atau terakhir yang lolos ke parlemen dengan perolehan 19 kursi DPR RI. Baru-baru ini, terjadi dinamika di internal PPP. Suharso Monoarfa dilengsarkan dari kursi Ketua Umum dan sementara digantikan oleh Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, PLT, Ketua Umum PPP. Partai Politik Lokal Aceh. 18. Partai Nanggro Aceh, PNA. PNA didirikan pada tanggal 24 April tahun 2012 oleh Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh periode tahun 2007 sampai tahun 2012. Irwandi kini menjabat sebagai Ketua Umum. Partai yang dulunya bernama Partai Nasional Aceh ini sudah 2 kali mengikuti pemilu, yakni pada 2014 dan 2019. 19. Partai Generasi Aceh Besabotat dan Takwa, Gaptat. Partai Gaptat berdiri pada tahun 2007. Sebelum berbentuk partai, Gaptat merupakan yayasan pendidikan. Partai ini dimotori oleh Teuku Syahril sebagai Ketua Umum dan Safwadi sebagai Sekretaris Jenderal. 20. Partai Darul Aceh, PDA. PDA dulunya bernama Partai Daerah Aceh, lanjutan dari Partai Daulat Aceh yang didirikan pada tahun 2007. Partai ini berada di bawah naungan Muhibus Sabri Awahab sebagai Ketua Umum dan Syahminan Zakaria sebagai Sekretaris Jenderal. 21. Partai Aceh, PA. Partai Aceh dulunya bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka, GAM, lantas sempat berganti nama menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Partai yang dimotori oleh Muzakir Manaf ini menjadi pemenang di Aceh pada pemilu 2009 dengan perolehan suara sebesar 46,91%. 22. Partai Adil Sejahtera, PAS. Aceh PAS Aceh dibesut oleh sejumlah tokoh dari kalangan ulama yakni Tubul Kani sebagai Ketua Umum, Zikri sebagai Sekretaris Jenderal, dan Hamdan Budiman sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. 23. Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, SIRA. SIRA lahir dari organisasi gerakan sipil yang semula bernama Sentral Informasi Referendum Aceh. Sebagai partai politik, SIRA dideklarasikan pada tanggal 10 Desember tahun 2007. Saat ini, partai tersebut diketuai oleh Muslim Syamsuddin, dengan Muhammad Daud sebagai Sekretaris Jenderal. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Sampai jumpa.